Tuhan yang Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan keluarga yang hadir pada malam hari ini, yang dengan sepenuh sukacita itu ikut serta dalam perayaan Natal kita hari ini. Demikian sambutan dari saya, kiranya damai dan sukacita Natal tercurah bagi teman-teman sekalian. Inilah hidup baru, di mana firman menjadi manusia, yaitu Kristus,
yang tinggal di dalam kita. Saya berdoa agar kita semua bisa menangkap realita dari kebenaran Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau tinggal di dalam kami. Dan biarlah itu Tuhan, itu semua menjadi realita dalam kehidupan kami semua, bahwa Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar apa yang menjadi pesan-Mu buat kami semua itu boleh tersampaikan dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat buat kami, dan biarlah itu juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerennya desain baju kui ini, saya sampai tidak percaya bilang saya bikin. Luar biasa sekali. Dan saya harus juga yang pakai orang-orang terkenal. Ya kali saya sudah capek-capek yang pakai orang-orang gimana ya? Udah. Yo girl, needing here. What you doing? You look like usual, busy. By the way, I got some news for you. First of all, tadi ada yang WhatsApp, terus katanya mau pinjam baju buat acara itu. So, is she famous? Or do I know her? Kalau udah dapet, that's the problem. I don't know and I don't think so. But in my opinion, girl, mine, menurutku kau masih pinjam saja. I mean, who knows? Menurutku masih pinjam, bisa diambil kan kau gak tahu, ya kan? Gimana nih? Bagaimana sih bisa kasih pinjam kalau dia bukan orang terkenal? Mustahil lagi. Jadi kamu waktu itu ya. Girl, sorry to interrupt. Kau usah bilang nih kalau begini-begini bro bisa aja. Soalnya baju kayak gini tadi. Ayo mama, soalnya baju ini. Halo, ini dengan Paula yang tadi menghubungi lewat WhatsApp. Iya Paula. Oke, jadi kira-kira saya bisa kirimnya hari apa ya? Saya tidak tahu nak karena sudah pulang juga. Jadi nggak bisa ya? Saya minta kabarnya. Iya bisa nanti saya telepon saya. Oke. Saya suka sekali. Ini berapa kali Milan? Bukan satu kali. Oke. Oh ya Allah sebentar. Saya menunggu. Besok lagi nanti. Ayo Pak. Sama. Iya, ayolah sudah lama pun nak ke gereja. I mean, you know, girl time. Bukan soal lama bagaimana Nadine. Ini loh, ini yang kau usah kebangkan. Weh, pekerjaanmu kan gak bakalan lari Ji. Gak bakalan lari Nadine. Weh, justru siapa tahu kalau kau pergi ke gereja, ada yang kau dapat dan bisa jadi tuntunan buat pekerjaanmu juga dari firman yang disampaikan nanti, ya kan? Tuntunan. Kau bilang ini tuntunan. Bagaimana bisa Nadine? Kalau begini terus, bagaimana bisa berkembang? Itu bisa nanti Nadine. Get out. Now, chill. Okay, I get it. Kenapa saja begini? Bagaimana sih tidak emosi? Tuntunan. Tapi di saat begini, kenapa saya kayak masih ada kosong dari saya? Tahu deh, saya jalan dulu.
Shalom semua. Aduh, suaranya kurang keras. Shalom semua. Wah, ada yang merasa diberkati hari ini? Wah, ada yang dikasihi hari ini? Yang di sana, ada yang dikasihi? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua pasti merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dari Tuhan Yesus. Perlu kita ketahui bahwa kasih Yesus itu bukan dongeng ya, tetapi nyata sungguh dalam kehidupan kita setiap hari. Kasih Yesus itu mengatasi semua hal, termasuk kesalahan-kesalahan kita. Masih ada yang masih membantah sama mama papa. Ayo. Wah, ada kata nggak? Atau ada yang masih ngambek-ngambek sama orang tuanya? Adakah? Kasih Yesus mengatasi semuanya itu. Mengapa? Karena kasih Yesus sehingga dia mengubah kita dipimpin kepada sesuatu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan begitu kita akan selalu mengasihi kepada setiap orang yang kita temui, setiap hari di rumah dengan orang tua, dengan saudara-saudara, atau dengan siapa saja kita bertemu. Oke, kalau bicara tentang kasih, wah itu sangat baik. Kasihnya kita tidak bisa melukiskan begitu indahnya dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghitung betapa besar kasihnya dalam hidup kita. Wow, hebat Tuhan Yesus ya buat kita. Yuk, anak-anakku, mari kita memuji Tuhan. Karena dengan pujian setiap hari itu merupakan tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita menyanyi buat Tuhan.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Kau bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab aman kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Dia yang menjadi tempat jawaban. Hanya Dia tempatmu berharap. Berjalan bersamanya, Kau takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Awal memang saya rasa nanti kayak enak sekali lagunya di saya. Perasaan begitu. Kasih adalah Tuhan, dan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kasih Tuhan seperti anggur yang berbuah pada musimnya. Tuhan juga Tuhan yang selalu berbuah kasih untuk mengasihi para anak. Kasih Tuhan kokoh dan kuat seperti pohon. Kasih Tuhan lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Kasih Tuhan abadi yang tidak akan pernah habis sampai selama-lamanya. Shalom, selamat malam. Terima kasih sudah datang di street performance-nya kita. Kalau tadi ada puisi yang indah yang diciptakan sendiri oleh adik kita Matthew. Saya mau lanjut baca puisi. Kalau ini bukan ciptaan saya sendiri, saya agak-agak
ada ibu yang luar biasa jago baca puisi duduk paling depan. Selamat malam, Ibu. Terima kasih untuk hadir. Sebentar ada jajan-jajan, Ibu silakan boleh nikmati. Ada minuman-minuman di depan. Tapi sebelumnya boleh menikmati puisi saya, Ibu. Terima kasih buat mentor saya, Bapak Gembala saya, yang benar-benar didesak-desak bikin puisi ini. Ketika nadi menyeru pada asa kehidupan, dia datang. Dia datang sebagai permulaan dalam kekekalan. Dia datang memberi hidup, hidup yang kemudian jadi terang. Terang yang adalah kehidupan. Kehidupan saya, kehidupan kita semua. Terang yang tak tersangkali menerangi setiap orang, bahkan pada mereka yang tak menyadari bahwa hidup mereka akan hampa tanpanya. Terang yang tanpa kata sanggup mengurai dengan jelas betapa terkurungnya aku dalam menang, terpenjaraku dalam keangkuhan, terhuyung aku dalam luka karena kata dari serigala yang berbulu domba yang mencabut nyawa terangkum. Aku butuh terang itu. Aku butuh terlepas oleh penjara yang mengurungku. Aku butuh berjalan tegak karena aku hidup. Sesungguhnya lebih dari nasihat bijak, lebih dari sejuta kata indah, terang yang memberi hidup itu yang sungguh ku perlu. Terang yang ku juru selamatku. Hidupkan aku, Rajaku. Terima kasih.
Shalom, selamat malam semuanya. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Wah, seru sekali acara street performance tadi, betul tak Kak Lina? Seru, bukan cuman yang tampil, bukan cuman mereka yang perform, tapi penontonnya juga seru. Kakak-kakak, ada oma-oma, tante-tante, om-om, adik-adik, keren-keren semua, geng. Betul sekali Kak Lina. Makanya kalau begitu memang sudah sepantasnya nih para penonton kita kasih hadiah, betul tidak Kak Lina? Wih, ada hadiah. Ada dong. Tapi tunggu dulu, muka-muka mau dapat hadiah gini kan? Muka-muka mau dapat hadiah gini, coba tanya dulu. Ada yang mau hadiah? Mau Ji, saya mau bawa pulang lagi kalau tidak mau. Oke. Kalau begitu pasti tahu caranya Kak Lina. Oh iya tahu. Caranya begini, simpel sekali. Jadi nanti kami akan kasih clue kata yang ada di Alkitab. Lalu siapa yang bisa menemukan kata tersebut boleh bawa benda atau apa saja yang dibutuhkan yang sesuai dengan kata itu, kata yang kami akan sebutkan. Terus clue-nya apa? Oke, jadi nanti saya dan Kak Lina akan bilang 5 angka. Angka pertama itu antara 1 atau 2. 1 itu artinya perjanjian lama, 2 itu artinya perjanjian baru. Nah, lalu ada angka berikutnya. Angka berikutnya itu mewakili kitab apa, misalnya kalau 1 itu artinya kitab perjanjian dan seterusnya. Lalu angka berikutnya mewakili pasal, angka berikutnya lagi mewakili ayat, dan angka yang terakhir itu mewakili katanya, kata beberapa dari ayat-ayat. Kentara itu siapa paling jago buka Alkitab di sini? Siap-siap oma-oma, jangan mau kalah dengan anak-anak kecil, dengan yang masih muda. Siap? Oke, jadi kita mulai ketawa. Ya, ayo mulai. Pada biasa misalnya kita mendengarkan. Tapi kita coba dulu deh. Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu. Oke. Kata yang pertama, tapi kita tes dulu ya. Tes dulu, belum ada hadiahnya. Oke? Koko, boleh satu ini? Oke, contohnya kayak gini. 1, 2, 4, 2, 10. Kira-kira siapa yang mau coba dulu? Susah. Kentara ini. Dicoba dulu pasti. Sudah HP digital, harusnya lebih gampang. Kitab yang pertama, perjanjian baru atau perjanjian lama. Lalu kemudian kitab yang pertama, lalu pasal, ayat dan Oke. Ada yang bisa coba dulu satu orang? Oke. Tapi dibawa ke sini. Oh, kayaknya nggak usah coba-coba. Ini tamu harus dikasih langsung keluar hadiahnya. Oke, tapi kita tes dulu betul tidak? Ya, Cece. Tetanggamu itu nih. Bendanya mana? Bendanya harus dibawa, iya. Bendanya harus dibawa. Oke. Hai, istrinya pendeta ya. Bagaimana? Kita lihat dulu. Kita lihat, munculkan benar tidak jawabannya? Silakan. Wah, benar. Anting. Tapi emas tuh anunya. Bukan. Anting. Oke. Ya, tante boleh silakan duduk tante. Oh, kita ulang lagi ya. Oke, yang ini tidak jadi, gagal. Lanjut kakak. Oke, untuk kata kedua itu 2, 1, 10, 13. Ya. Wah, Ayo, semangat mencari. 10, 13, bendanya harus langsung dibawa ke depan baru bisa dapat hadiah. Ayo. Tante-tantos. Silakan yang bisa.
Oke, masuk. Mari kita lihat apakah benar. Iya. Kadonya atau hadiahnya? Oke. Oke, next. Lanjut. Tidak boleh, tidak boleh. Oke, ini yang. Oke, 1, 2, 3, 22, 22, 4. Siapa yang bisa? 1, 2, 3, 22, 22, 4. Orang yang sama nggak boleh ya. Nggak boleh orang yang sama. Siapa yang berbeda di sini? Silakan. Coba kita lihat. Deng, 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 deng. Oke, next. Oke, selanjutnya 1, 12, 4, 10, dan 25. Apa kira-kira katanya? Berapa kadonya itu? Hadiahnya? Masih ada 2. Masih ada 2. Ayo, masih ada 2. Kursi. Mana bantangannya? Oke, betul tidak? Dang, 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 dang. Oke, 11. Last game. Terakhir. Ini spesial, ini spesial, ini spesial. 1, 12, 25, 18, 11. Iya. Yang bisa bawa bendanya ke sini atau apa saja yang namun kata itu tidak terbatas pada benda. Ya, tidak terbatas pada benda. Silakan. Ada yang bisa? Kita hitung dulu, Modi. Boleh. Ada yang bisa? Tapi harus bawa yang bawa. Buktikan. Oke. Mana bendanya? Mana? Buka masker. Apa ini? Apa yang dibawa? Kacamatanya, rambutnya. Bagaimana? Koko? Jawabannya? Jawabannya adalah semuanya. Saya mau ini kan? Cek KTP. Oke, thank you. Terima kasih. 되게 이제 이 나사에서 저리 저리 이 빨리 잘 살아요.
apa? Silakan bahasa Inggris. Mas, sebentar bisa bayar nak? Uangku ketinggalan. Sebentar Bina. Mas boleh nggak? Mas boleh nggak? Cewek makan di sini panas di sini. Kafe sakit sekali. Tunggu. Bisa sekali kok boleh bisa terus dirimu. Gia. Kenapa? Gia yang di sana. Ya. Ya, cewek. Coba. Kakak kafe. Kalau dia saya fit ini pasti yang namanya tapi dipanggil cewek. Apa ini weh? Ini yang viral yang suka muncul di Instagram. Dia desainer yang astaga yang live-nya viral pokoknya viral. Kamu itu gila. Astaga kita ketemu di jalanan. Astaga halo ya Kamu itu tadi yang menyanyi kan? Yang di panggung. yang ini apa dulu? Yang tadi di panggung kamu menyanyi solo. Oh iya Bang dilihat tinggal sama Giri saya iya kan saya Kena sekali di saya suka sekali, saya sampai temanku. Bang terima kasih tapi BTW bicara soal lagu yang tadi itu sebenarnya direkomendasikan sama ini nih santai pokoknya Ih, kenapa bisa kepikiran lagu begitu? Begini sih jujurnya tuh saya lagi bergumul dengan rasa amanku. Saya sedang merasa tidak aman dengan semua yang saya pegang, mau kesuksesanku, mau jabatanku di tempat kerjaku atau semua. Tapi saya rasa itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Kristus dalam dirinya kita semua. Bagaimana yang baik? Bagaimana menurutmu, Faye? Batasnya kok pantai. Kasihan perempuanku udah makan tidak dari pagi. saya setuju dia makanya pas cewek sarankan untuk nyanyi lagu Hanya Kau langsung saya mau bawa deh karena saya sendiri relate sama liriknya. Dulu waktu saya masih hidup lama belum kenal Kristus, saya selalu merasa dengan apa yang saya punya, dengan kehebatanku, dengan bakatku, saya bisa melakukan apa saja. Tapi semenjak saya kenal pribadinya, langsung saya rasa, wah ternyata dengan semua yang saya pikir saya miliki, nggak ada apa-apanya kalau saya tanpa dia. Makanya dari situ saya tahu arti Kristus itu. Dari apa yang kalian bilang tadi, kenapa saya rasa kayak betul. Dan saya baru temukan itu jawabannya sekarang. Dan apa? Tadi saya mau sempat ngobrol sama temanku. Dan saya rasa kayak saya bilang arah, saya rasa kosong yang tak bisa dipenuhi sama orang-orang yang ada di sekitarku. Kosong yang hanya satu roh yang bisa penuhi saya, hanya Tuhan. Dan jawabannya lewat kalian. Dan saya baru sadar itu sekarang. Terima kasih, Man. Saya rasa Tuhan Anytime bisa. Astaga, di sini tuh ternyata. Bukannya tadi kita janjian ketemu di bagian sana. Ya sorry. Tadi saya bilang salah akal. Terus saya lupa bilang kamu. Tapi ya ada. Tadi yang saya bilang itu nyanyinya keras sekali saya. Bagus. Iya. Ini temannya. Kenapa mirip? Kok saudara kan? Nggak tahu sih. Oh iya. By the way, maaf ya. Saya cuma ingat diriku sendiri. Saya lupa kalau di sekitaranku ada kau begitu. Nah, papaku juga saya rasa kayak dari pendidikan saya, jadi saya rasa ya sudah nih hidupku ini yang saya mau. Tidak harus dengan apa yang orang-orang bilang, dengan saya mau sendiri. Tapi saya temukan jawaban-jawabannya lewat mereka, lewat kau, dengan apa yang tadi street perform juga tampilkan. Dan saya rasa di kesibukannya kita ini jangan kita pernah lupa kalau Tuhan itu selalu ada. Oh iya. Allah ya karena akhirnya dia sang desainer sudah tahu arti Kristus yang sesungguhnya. Amin. Kita berempat kita celebrate sama-sama praise and worship. Oke? Siap. Oke?
CG boleh main keyboard? Siap. Oke. Anak Nabian boleh ringing kami? Nah, mana Matthew? Matthew boleh bantu mama? Oke deh. Waktunya anu nah main ide nah. Oke, C. Bukan. C. Astaga saya lupa. Sorry. Ini Matthew boleh mi? Astaga. Nah kita celebrate sama-sama. Oke deh. C oke? Oke deh. Mana ini Gajen-nya? Gajen oke? Oke deh. Tua, gampang. Mari semua yang ingin memuji Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menggunakan namanya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory.
Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Tolong berfirman bagi kami, bicara bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua tidak melewatkan apa yang Tuhan ingin lepaskan bagi kami pada malam hari ini. Tolong hamba untuk menyampaikan apa yang benar-benar ingin Engkau sampaikan bagi umat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Egonya kasih. Baik Bapak Ibu, sebelumnya minta maaf kalau ada gangguan-gangguan. Saya berharap agar Bapak Ibu betul-betul ya di luar dari bagaimana cara kita menangkap, tapi saya berharap agar, atau saya mesti mundur ya, atau gimana? Ini ya, saya berharap agar Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menangkap apa yang tadi Rama sederhana itu coba sampaikan. Tapi kemudian yang memang ingin kita lepaskan pada jemaat, pada Bapak Ibu semua pada malam hari ini adalah bagaimana hidup yang baru itu sebenarnya merupakan anugerah buat kita orang percaya. Masalahnya begini, kita semua waktu percaya Yesus Kristus, kita semua sudah dianugerahi hidup yang baru. Hanya masalahnya adalah saya dan saudara, kebanyakan dari kita itu tidak hidup dengan cara-cara yang baru. Bahkan yang lebih celakanya adalah gini, kita tidak pernah tahu yang baru di dalam Kristus itu seperti apa. Sehingga waktu kita ditanya hidup dalam Kristus, hidup yang baru, kita cuma berpikir, apa itu hidup yang baru? Apa itu hidup dalam Kristus? Apa itu hidup yang baru? Yang kita kenal hanyalah formalitas agama, pakaian agama, tapi kita tidak kenal apa yang ditawarkan Kristus itu sendiri dalam kehidupan yang baru itu. Kita tidak punya pengalaman kebaharuan. Kita tidak punya pengalaman kebaharuan. Harusnya pengalaman kebaharuan itu adalah pengalaman yang menjadi pengalaman yang biasa dan natural sekali dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita punya Kristus yang berdiam di dalam. Kita punya Roh Kudus berdiam di dalam kita. Jadi harusnya hal yang baru itu, harusnya kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang sangat excited begitu. Karena mereka selalu melihat setiap hari dalam hidup mereka selalu menemukan begini, wih, Tuhan melakukan hal-hal yang baru dalam hidupku. Tuhan melakukan perkara-perkara yang baru dalam hidupku. Seharusnya kehidupan kekristenan itu tidak membosankan. Seharusnya kehidupan kekristenan itu dipenuhi dengan excitement yang luar biasa, bahwa setiap hari mereka selalu menemukan perkara-perkara yang baru dari Tuhan. Harusnya begitu, harusnya. Tapi masalahnya, bahkan hal yang baru saja itu kita tidak notice dalam kehidupan ini. Saya akan sodorkan kepada saudara ayat sederhana 2 Korintus 5. Kalau saya pergi ke ayat 17, ini mungkin adalah ayat yang saudara sudah selalu sudah selalu dengar ayat ini. Tapi saya akan ke ayat 17 dulu. Ayat 17 ini akan jadi dasar. Sebentar kita akan ke atas dan ke bawah gitu. Jadi kita akan ke ayat sebelumnya dan ke ayat setelahnya. Tapi ayat 17 ini karena sudah familiar pasti semua. Ini ayat yang anak-anak muda pasti gandrungi sekali. Terbanyak kalau saya bicara di acara-acara anak muda, pasti ayat ini pasti selalu muncul. Jadi dari tahun 90-an kita bicara pasti ayat ini yang muncul. Ya, coba kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, lihat ini baik bahwa di dalam Kristus kita ini jadi new creation, ciptaan yang baru. Saudara mengerti kalau ciptaan yang baru itu berarti begini, saudara dibangun ulang. Saudara dibangun ulang. Waktu saudara dibangun ulang itu, terus dibilang begini, yang dulu, yang lama itu sudah tidak ada, sudah lewat, kan dibangun ulang, diciptakan baru. Terus dibilang yang lama lewat, yang baru datang. Wow. Berarti kalau ciptaan yang baru, berarti kalau ciptaan yang baru berarti apa? Yang lama lewat. Masalahnya begini, kita suka hidup dengan yang lama. Kita masih berpikir bahwa yang lama masih punya pengaruh atas hidupnya kita. Ada banyak keputusan-keputusan dalam hidupnya kita itu diputuskan cuma karena latar belakang yang sudah lalu. Ini mana saya tidak pakai baik mungkin besar di surat saya lagi besar sekali menangis masalahnya. Gimana? Ada banyak keputusan-keputusan hidup kita itu bukan karena diilhami oleh kebaharuan, tapi keputusan hidup kita diilhami oleh masa lalu. Masa lalu yang sudah lewat. Masa lalu yang sudah lewat. Dan kita dengan bangga memutuskan masa depan kita berdasarkan apa yang telah lalu. Dengan asumsi bahwa yang lalu adalah pelajaran. Akhirnya kita tutup pintu kepada yang baru. Padahal di dalam Kristus kamu itu dibangun lagi, dibangun ulang. Kamu itu ciptaan yang baru. Jadi sudah jangan berpikir yang lama-lama. Kita kan selalu berpikir begitu. Makanya kan coba lihat dalam kita punya penilaian, kita selalu berpikir tentang bibit bebek bobot. Apa itu? Padahal kalau orang yang baru itu pandangannya apa? Orang yang visioner selalu pandangannya apa? Jauh ke depan. Tapi kita yang tidak mengerti kebaharuan Kristus, kita punya pandangan memang jauh, tapi jauh ke belakang. Akhirnya kita memutuskan berdasarkan hal-hal yang lalu. Berdasarkan hal-hal yang lalu. Nah, apalagi buat anak muda, please jangan putuskan hidupmu berdasarkan apa yang sudah lewat. Sudah lalu, apalagi itu dosa ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, bagaimana sebenarnya itu ciptaan yang baru? Nah, ayat sebelumnya itu kasih tahu sebenarnya tentang ciptaan yang baru. Bagaimana itu orang yang diciptakan baru lagi. Coba ayat sebelumnya. Coba kita baca. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Yang pertama adalah ciptaan yang baru itu mereka tidak dapat dinilai dengan ukuran manusia. Apakah ukuran manusia? Ukuran manusia paling dominan adalah masa lalu saudara. Marga apa itu? Oh, marga ini. Saya kenal. Ini marga ini. Paling angkuh, ancur-ancur. Jangan terlalu dekat dengan dia. Itu dari nenek-nenek moyang memang angkuh. Tapi kalau kamu ciptaan baru, kamu itu tidak diukur dengan ukuran manusia. Jangan kasih kesempatan ukuran-ukuran yang terbatas memberi ukuran pada dirimu, tapi berikan kesempatan ukuran yang tidak terbatas yang datang dari Tuhan yang mengukur hidupmu. Jangan kasih ukuran-ukuran yang terbatas. Kan saudara selalu buka TikTok, buka Reels. Saudara pasti tahu ada banyak kiat-kiat tentang orang-orang sukses. Orang-orang sukses semua itu tidak mau dibatasi dengan ukuran-ukuran terbatas. Stephen Curry itu pendek. Stephen Curry bermain basket. Stephen Curry itu pendek.
Menurut ukuran orang-orang pebasket, Stephen Curry itu tidak bisa main basket. Tidak mungkin, dia punya badan pendek. Dia paling cuma jago 3-point shooter, tapi dia tidak bisa bikin apa-apa. Lionel Messi itu waktu datang ke Barcelona, itu dengan permasalahan kakinya agak sedikit cacat. Barcelona kasih keluar uang yang mahal cuma untuk bisa perbaiki kaki Lionel Messi, karena Barcelona percaya begini, ini orang ajaib. Coba kalau Barcelona tidak berpikir begitu, Barcelona cuma pikir, cacat, kau memang jago tapi cacat. Selesai Lionel Messi, kita tidak dengar lagi dia sekarang. Tapi karena Barcelona punya cara pandang yang beda, makanya Lionel Messi waktu mau pindah dari Barcelona kan menangis-nangis. Karena dia pindah bukan karena dia mau, tapi memang sudah harus seperti itu. Karena Barcelona yang perbaiki dia sampai dia bisa jadi seperti itu. Dan saya mau bilang sama saudara, manusia baru tidak diukur dengan ukuran manusia. Dunia motivasi kasih tahu itu buat saudara. Kenapa harus tunggu dunia motivasi yang kasih tahu? Alkitab kasih tahu saudara, Anda tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Nah, hal yang kedua adalah ini. Kalau Anda manusia baru, Anda tidak boleh taruh ukuran manusia pada diri Anda. Saya tidak boleh memakai ukuran terbatas saya kepada anak-anak saya. Saya tidak boleh memakai ukuran terbatas saya kepada orang yang saya layani. Karena bisa jadi Tuhan sedang mengukurkan dia hal yang apa yang Paulus katakan di Korintus, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan. Wow, itu yang disediakan Tuhan loh. Apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hasrat hatimu, itu yang disediakan Tuhan. Berarti kalau kata-katanya yang disediakan Tuhan itu seperti itu, berarti apa? Itu adalah hal-hal yang melampaui diri saudara. Makanya kita tidak boleh mengukur orang menurut ukuran manusia. Tanda orang yang merupakan ciptaan baru adalah dia tidak pernah memakai ukuran manusia untuk mengukur orang lain, tapi dia selalu melihat dengan ukuran Allah. Bagaimana caranya kita lihat dengan ukuran Allah? Bisa. Kristus di dalam saudara, saudara di dalam Kristus. Amin. Kristus dan saudara dalam Kristus. Nah, kami tidak lagi menilai. Lalu Paulus kasih tahu pertobatannya. Paulus sudah, kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ada di sini masih suka menilai Yesus menurut ukuran manusia. Kalau Tuhan Yesus yang dapat dia ini, api turun dari langit. Ini kalau dia muak-muak dalam gereja ini, Tuhan Yesus dapat, Tuhan Yesus. Kita kan suka kasih gambaran yang nilai-nilai yang salah, apalagi sama anak-anak. Ini anak kecil satu ini, Jojo, jangan lari. Kau lari dari ibadah, dan Yesus marah. Itu ukuran siapa? Tapi kita suka sekali yang begitu kan? Karena itu lebih cepat membawa kepada pengendalian yang penuh. Jangan gitu, Tuhan Yesus mana? Jangan gitu, Tuhan Yesus mana? Anak-anak tumbuh dengan berpikir begini, memang Tuhan Yesus paling pamarah ya. Tuhan Yesus itu tidak bisa bikin salah, sedikit-sedikit marah. Aduh, mereka belum remaja saja, mereka sudah alergi dengan namanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pemarah. Itu apa coba? Ukuran dari siapa itu? Ukurannya kita. Paulus bilang gini, kami dulu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Saya pikir ini mewakili kita. Kita juga dulu pernah begitu kan. Tapi Paulus bilang gini, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Sudah tidak lagi. Ayat 18 yang terakhir. Saya akan selesai di sini. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Orang yang merupakan ciptaan yang baru adalah orang yang ini, orang yang dipercayakan pelayanan pendamaian. Saya ulang lagi, orang yang merupakan ciptaan yang baru adalah orang yang dipercayakan pelayanan pendamaian. Kalau orang tersebut dipercayakan pelayanan pendamaian, berarti dalam bagian lain surat Paulus berkata begini, sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang.
Artinya orang yang punya hidup yang baru adalah orang yang selalu mengupayakan hidup damai dengan semua orang. Halo? Kan jangan berkelari. Itu di sini kita hadir beda-beda denominasi, beda-beda doktrin pasti. Tapi kalau kita berusaha untuk hidup damai, ke belakang situ semua tuh karena apa? Kan kita lihat Yesus, bukan lihat itunya. Beberapa banyak kita punya hubungan hancur karena kita mengedepankan perbedaan. Perbedaan yang runcing itu kita kedepankan, kita poles sedemikian rupa sehingga itu menjadi alasan untuk kita tidak bisa hidup berdamai dengan orang. Bisa. Karena waktu kamu adalah ciptaan yang baru, kamu itu dipercayakan oleh Tuhan ini. Bawa kau perdamaian. Bawa kau perdamaian. Bawa kau perdamaian. Saudara tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan yang misalnya kalau saudara bergaul ada gosip di situ, ada ya biasa toh biasa. Bahkan di ruang doa saja ada gosip. Orang sebelum berdoa gosip dulu. Kau tahu itu keluarga ini, kau tahu itu. Nanti sudah mau berdoa baru di sini bilang ini. Itu tadi kita bicara begitu untuk mendoakan mereka. Padahal sebenarnya gosip, gosip yang kudus. Kita mungkin tidak bisa lari dari hal-hal seperti ini. Tapi setidaknya waktu saudara tahu bahwa saudara punya hidup ini dipercayakan untuk membawa perdamaian bagi semua orang, maka dalam keadaan-keadaan begitu kita mahir untuk selalu bawa perdamaian. Itu kita mahir untuk bawa perdamaian. Apalagi waktu Jerman baru pulang kasihannya, Jerman pulang Belanda pulang, orang emosi-emosi, kita bawa perdamaian. Nanti dia kembali lagi 4 tahun depan. Tapi yang saya mau bilang pada saudara ini, ciptaan yang baru itu adalah apa? Adalah orang yang mengerti bahwa hidup mereka adalah hidup yang membawa damai. Oke, saya selesai. Di HP saudara itu ada, saya yakin setiap HP punya flashlight. Nanti saudara nyalakan flashlight saudara, kita akan candlelight. Tapi candlelightnya ini, saya minta maaf, saya tidak akan lakukan seperti yang biasa saudara lakukan. Tapi saya pengen saudara nyalakan flashlight saudara sebagai tanda begitu. Yang pertama, malam ini saudara sadar kalau saudara adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, saudara berkomitmen untuk tidak menilai lagi menurut ukuran manusia, tapi berupaya mengejar penilaian menurut ukuran Kristus. Yang ketiga, ini yang ketiga penting. Yang ketiga adalah saudara punya komitmen untuk menjadi orang yang membawa damai. Kalau saudara duduk di sini malam hari ini dan ternyata saudara mendapati bahwa saudara belum hidup berdamai dengan ada orang-orang tertentu, dengan keluarga saudara, dengan siapapun itu, berdoa saudara. Ambil waktu untuk berdoa dan bilang bahwa saya mau berdamai. Saya tidak bisa begini terus. Yesus datang sebagai apa? Raja damai. Terus kalau kita tidak hidup berdamai, bagaimana dia yang Raja damai yang meminta hidup dengan damai? Berdoa saudara. Tutup mata saudara. Kalau saudara memang punya komitmen akan hal ini, baru saudara nyalakan flashlight di HP saudara dan saya undang kita bangkit berdiri. Tapi kalau saudara tidak merasa tidak bisa untuk melakukan itu, saudara merasa bahwa aduh membuang waktu, ya saudara mungkin bisa duduk saja. Tapi kalau saudara merasa bahwa pesan ini adalah panggilan dari Tuhan untuk saya, panggilan dari Tuhan untuk saya untuk hidup mengalami manusia yang baru, saya mau ajak saudara bangkit berdiri sambil nyalakan flashlight saudara, berdiri dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan dan bilang bahwa Engkau adalah Raja, Engkau yang memberi aku kehidupan. Haleluya.
Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me, oh Lord. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided to follow Jesus, just follow you, Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let
agar ini bukan hanya menjadi seremoni biasa, tapi kami menyalakannya dengan komitmen bahwa kami percaya bahwa di momen ini, di momen dimana kami memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa kelahiran-Mu, keberadaan-Mu dalam kehidupan kami itu mengungkapkan kebaharuan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup sebagai ciptaan yang baru. Sebab itu yang Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Sebab dunia yang gelap ini membutuhkan terang, dan terang itu berasal dari orang-orang yang oleh Kristus diterangi kehidupannya sehingga memancarkan kebaharuan yang ada dalam Kristus. Mereka memancarkan kehidupan yang merupakan ciptaan yang baru dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap orang yang menyalakan flashlight mereka. Kalau mereka mendapati kehidupan mereka, ternyata mereka belum hidup berdamai dengan beberapa orang-orang tertentu, hamba berdoa agar Natal kali ini adalah Natal di mana mereka kemudian terjadi perdamaian antara hubungan-hubungan. Kami berdoa terjadi perdamaian antara hubungan-hubungan suami istri, antara hubungan orang tua dan anak, antara hubungan persahabatan, antara hubungan-hubungan yang kami jalani Tuhan. Mungkin bahkan kami sudah tidak merasa lagi bahwa hubungan kami sedang terganggu. Tapi malam hari ini, waktu kami menyalakan terang dalam flashlight kami Tuhan, kami sadar dengan pasti kami butuh untuk hubungan-hubungan kami kembali ada dalam tangan Tuhan. Kami mau dalam hubungan kami menjadi orang-orang yang menghantarkan kasih Kristus yang sudah dihantarkan bagi kami oleh Kristus sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa bahwa biarlah kebenaran firman-Mu ini mencengkram kehidupan kami, menguasai hidup kami, sampai kemudian kami dalam setiap langkah kehidupan kami akan menemui realita-realita dari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan percaya katakan sama-sama amin. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala kami, Bintang yang sudah memberikan firman buat kita semua, dan tentunya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Acara belum selesai, masih ada acara lagi selanjutnya. Sabar, kampung tengah sudah siap. Oke, malam hari ini selain tadi anak-anak sudah mempersembahkan pujian mereka, cerita mereka, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan, malam hari ini juga kita akan dihibur oleh vokal grup. Ini mungkin grup mau dibilang padosan muda, cuma ada beberapa orang akan dihibur oleh namanya grupnya Sahabat. Luar biasa. Saya mengundang dengan hormat. Ternyata yang hebat-hebat. Kasih tepuk tangan buat grup Sahabat yang akan mempersembahkan pujian buat kita semua. Sambil vokal grup mempersiapkan diri, persembahan bisa dijalankan, dan sambil bersiap-siap beliau, saya akan berdoa untuk persembahan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang perlu diberikan kepada kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat murahan-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau tetap ada sampai saat ini dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Tuhan kami semua yang tempat ini berkat berlimpah Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan sebentar persembahan yang akan kami sembahkan. Bila itu terbaik dalam kehidupan kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati orang yang ada di tempat ini, berkati dan berlimpah seperti yang Engkau telah menyediakan pada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami nyatakan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih bentuk.
is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan dari penggerbuk sahabat. Dan saatnya kita sudah selesai semua acara kita malam hari ini. Dan kita akan tutup ibadah kita. Saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala untuk berdoa buat kita. Dan kalau boleh, saya mengundang seluruh anak-anak yang terlibat malam hari ini acara naik sekalian. Sekalian naik ke atas ini, anak-anak semua yang terlibat dalam acara pagelaran kita ini. Dan kami sampaikan juga bahwa acara ini boleh dibilang pertama kali kita Garam Church tampil dengan biasa. Anak-anak ini sebagian besar yang di atas pakaian bermain, anak-anak kami, anak saya di Gohan semua melayani, anak dan Rina semua melayani, anaknya Tante Luna juga ada. Ya inilah anaknya Om Frans juga ada di sini melayani juga, mereka 2 orang dan dibantu oleh Ibu Gembala dan sista katanya ibu-ibu yang terlibat dalam pelayanan kids dan youth di gereja kami. Luar biasa. Malam hari akan ditutup oleh Bapak Gembala doa buat kita semua. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita selesai. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya. Ada banyak yang teks saya bilang karena hujan jadi tidak bisa datang. Terima kasih sekali lagi. Kami sangat menghargai kedatangan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih vokal untuk sahabat sudah bisa bernyanyi. Tepuk tangan buat vokal. Terima kasih Bapak Charles Suko untuk bantuan. Terima kasih. Ya, oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau boleh datang ke dunia ini. Kami memperingati Engkau bukan hanya sebagai bayi yang lahir, Tuhan. Tapi Natal ini kami selalu mengingat bahwa Kristus yang datang itu, Dia tinggal dan ada dalam hidup kami. Kami ada dalam hidupmu dan Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa.
Ada banyak orang mengembara, mencari, bertapa, bersemedi hanya untuk bisa merasakan bagaimana yang ilahi itu bisa berdiam dalam kehidupan mereka yang terbatas. Tapi kami punya anugerah yang kekal, yang setiap Natal ini juga kami akan selalu ingat bahwa Tuhan yang tidak terbatas rela datang ke dunia ini, membatasi dirinya, hidup sama seperti kami, supaya kami ditarik di dalam kehidupannya dan menikmati ketidakterbatasan daripada kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kamu berdoa agar hal ini betul-betul sampai kepada setiap kami, sehingga dalam kehidupan kekristenan kami tidak menghidupi kehidupan kekristenan kami hanya karena kami beragama Kristen, tapi kami menghidupi kehidupan kekristenan kami karena kami tahu dengan pasti, kami mengalami dengan pasti bahwa Kristus yang kami dengar, yang diberitakan di telinga kami, yang kami sembah itu adalah Kristus yang hidup, yang nyata, yang berealita dalam kehidupan kami. Kami mengalaminya, kehidupannya tidak tersangkali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biar Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami terima semua berkat yang datang dari Engkau. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memenuhi kehidupan kami. Berkat ini akan menetapkan kami pada kehendak Tuhan yang sempurna, menjauhkan kami dari semua hal yang bukan merupakan kehendak Tuhan, tetapi menetapkan kami pada kehendak Tuhan yang sempurna. Dijauhkanlah kami dari hal yang jahat, tapi ditetapkanlah kami di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika damai-Mu memerintah, maka umat-Mu akan selalu hidup di dalam sorak-sorai. Umat-Mu akan selalu menjadi orang-orang yang mendistribusikan damai sejahtera itu sendiri. Terima kasih Bapak, kami pulang dengan membawa berkat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada sedikit masih tetap berdiri. Kami dari Gereja Garam menyediakan apa sama. Ada sudah disediakan Santa Malam. Ada juga dari tim youth menyediakan foto booth, tapi foto boothnya asal ada aja. Bisa foto-foto di sana. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Charles Sugeng untuk berdoa untuk Santa Malam bersama. Baik saudara-saudara, Bapak kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Bersyukur untuk pesan Tuhan yang mendarat dengan magis buat setiap kami di Natal hari ini. Biar kami berjalan sebagai ciptaan yang baru, yang membawa gambar kehidupan Kristus di sepanjang perjalanan kehidupan kami menuju ke tahun yang baru juga di depan. Malam hari ini kami akan makan, berkati makanan yang disediakan, berkati fellowship kami dalam sukacita kami bersama keluarga di tempat ini, bersama dalam makan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.